Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham terbaik dan bagus untuk swing trading. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas saham INDF atau PT Indofood Sukses Makmur. Bisa teman-teman lihat di sini, sejak tahun 2011 hingga 2023, harga saham INDF menarik untuk swing trading. Kenapa? Karena harga saham ini hanya bergerak pada rentang harga yang di situ-situ saja, tidak naik, tidak turun signifikan. Jadi, untuk kamu yang ingin swing trading, angka ini sangat menarik untuk mencari momentum melakukan jual dan beli. Siapa yang tidak kenal PT Indofood, Raja Consumer Goods Indonesia? Perusahaan ini merupakan perusahaan Total Food Solutions yang mencakup seluruh tahapan produksi, mulai dari hulu hingga ke hilir. Kemudian, model bisnisnya tangguh terdiri dari 4 kelompok usaha. Berikutnya memiliki lebih dari 120 fasilitas produksi, pemimpin pasar di sebagian besar kategori produk, dan perusahaan sudah mapan karena beroperasi lebih dari 30 tahun. Nah, ini merupakan bisnis perusahaan ini yang mana dari hulu ke hilir dan bisa menghemat berbagai biaya produksi. Sekilas ada 4 segmen bisnis utama, yaitu Indofood CBP, Bogasari, agribisnis, dan distribusi. Nah, keempat segmen bisnis ini tentu saling berkaitan satu dengan yang lain, dan tentunya untuk bahan baku, untuk distribusi, dan lain sebagainya dihandle langsung oleh PT Indofood, sehingga seharusnya biaya produksinya juga akan semakin rendah. Contohnya saja perusahaan ICBP yang memproduksi mie instan yang mana membutuhkan tepung yang berasal dari segmen usaha Bogasari, dan minyak yang berasal dari segmen bisnis agribisnis. Untuk distribusinya akan menggunakan distribusi yang dimiliki oleh INDF itu sendiri. Nah, INDF juga ini memiliki brand image yang sangat kuat. Tentu kamu sudah tahu tentang perusahaan Indofood ini, sehingga mayoritas produknya masih diterima dan dijual di Indonesia. Bisa teman-teman lihat di sini untuk kontribusi penjualan secara geografisnya yang mana masih didominasi oleh wilayah di Indonesia. Sayangnya hutang INDF lebih besar dari ekuitasnya. Ini merupakan suatu perhatian yang teman-teman harus analisa lebih jauh lagi. Di mana dengan total liabilitas 91,3, saham ini hanya punya ekuitas 56,6 saja, yang berarti debt to equity rasionya di atas 100%. Selain itu, dengan hutang yang banyak, mereka punya kas hanya 28,8 triliun saja, yang tentunya lebih kecil dibandingkan total hutang yang mereka miliki, terutama total hutang jangka pendeknya. Kinerja laba rugi di Q2 tahun 2023 terbilang memuaskan. Teman-teman bisa lihat di sini penjualannya mengalami peningkatan, HPP-nya terkontrol, dan penghasilan keuangan naik serta beban keuangan yang mengalami penurunan. Ini merupakan salah satu kinerja terbaik dari saham INDF dan tentunya akan berdampak kepada laba INDF yang naik 91%. Dengan kata lain, naik hampir 1 kali lipat dari 2,9 menjadi 5,5 triliun rupiah di Q2 tahun 2023 ini. Nah, sekilas kita lihat tentang kinerjanya. Kinerja tahun 2023 diproyeksikan menjadi kinerja terbaik dalam 4 tahun terakhir. Perusahaan juga ini konsisten membagi dividen setiap tahun meskipun dengan yield yang tidak terlalu menarik. Secara valuasi per PBV, INDF juga ini masih menarik dengan per 5,4 dan PBV 1 kali. Mereka juga punya rasio keuangan yang bisa dikatakan cukup baik meskipun tidak istimewa, karena NPM-nya hanya 9,9% saja. Sayangnya seperti yang sudah disampaikan tadi, rasio DER-nya sudah sangat tinggi dengan angka 161%, yang berarti hutang jauh lebih tinggi dibandingkan modalnya. Untuk kinerja harga saham INDF ini tidak bergerak kemana-mana. Tidak naik signifikan, tapi tidak juga turun signifikan. Teman-teman bisa lihat di sini untuk kinerja dalam 1, 3, 5 maupun year to date saham INDF. Hal ini membuat saham INDF ini menarik untuk dilakukan swing trading, di mana melakukan beli dan jual berdasarkan momentum harga sahamnya. Secara probabilitas INDF ini juga menarik untuk dikoleksi di bulan Februari, di mana probabilitas kenaikannya adalah 0% dalam 5 tahun terakhir, dan kemudian dijual di bulan Juni karena probabilitas kenaikannya 80%. Secara historical PBV saat ini juga masih di bawah rata-rata historical 3 tahunnya dan terbilang cukup aman. Dengan rata-rata historical PBV 1,2, saham INDF ini diperdagangkan pada angka 1 kali saja.
yang mana dulunya sempat di atas 1,5 kali, tapi sempat juga turun di bawah hampir menyentuh 1 kali. Nah, kesimpulannya, kalau kamu cari saham untuk investasi, mungkin bisa lihat saham lain selain INDF. Tapi kalau kamu cari saham untuk swing trading, INDF bisa jadi salah satu pilihan utamanya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala resiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Kira-kira di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham yang fokus kepada metode nabung saham. Kedua, The Stock Market yang fokus kepada analisa fundamental dan money management. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.